Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 24 April 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pimpinan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dipimpin oleh Nyonya Esti Lahipe, Pendeta Nyonya Esti Lahipe. Dan kebaktian jam 9 di Gedung Gereja Zaman Kasih, RST, akan dipimpin oleh Saudara G. Rahan Binan. Dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemakaman jenazah Pendeta Emeritus Nyonya M. Tiku Padang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 24 April 2022 pukul 15 WIB atau jam 3 siang bertempat di rumah duka dan di gedung gereja. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 29 April 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Jeffrey Pati Iha beralamat di Batu Gajah dan Lenda Melmambesi beralamat di Air Salobar. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di Sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Onanoya Tuper Merah berupa uang sebesar 1 juta rupiah. 2. Dari satu keluarga di sektor Melati berupa uang sebesar 500.000 rupiah. Dari satu keluarga di sektor Teratai berupa uang sebesar 500.000 rupiah. Dari satu keluarga berupa uang sebesar 1.150.000 rupiah. Dan dari satu keluarga berupa uang sebesar 1.500.000 rupiah. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Gedung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Mari datang padanya menyembah serta sujud. Dengarkanlah
Ibu, Bapak, Saudara jemaat yang hadir di gedung gereja ini, tetapi juga saudara-saudara yang mungkin menyaksikan ibadah ini, kebaktian ini melalui siaran langsung. Selamat pagi, Shalom. Mari dengan sukacita kita mulai akan kebaktian kita di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita kidungkan nyanyian GPM 222, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Sambil tetap berdiri, jemaat kidungkan pelengkap kidung jemaat 27 ayatnya yang pertama dan kelima, nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara dipersilahkan duduk. Umat yang mengaku dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Tuhan, ampunilah dosa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita jemput berdiri sebagai tanda kesiapan untuk melakukan petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku, karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita kidungkan pelengkap Kidung Jemaat 126 ayatnya yang ketiga. Persilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Mendahului akan pembacaan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena di pagi ini kami diperkenankan hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk kebaktian ini. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini akan membaharui hati dan pikiran kami untuk mengarahkan kehidupan kami, menjalani kehidupan di usbu yang baru. Kuatkanlah kami Tuhan dengan firman ini, sekiranya di saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terbaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudara-saudaraku, tanpa terasa seminggu sudah perayaan Paskah boleh kita lewati. Tetapi semoga pemaknaan akan kebangkitan Kristus, pemaknaan akan Paskah yang kita rayakan itu tidak terlewati seiring dengan berlalunya momen-momen perayaan tersebut. Sebab Bapak Ibu saudara-saudaraku, Paskah atau kebangkitan Kristus itu sendiri mesti terus dimaknai, bahkan dialami oleh setiap orang percaya sebagai sebuah peristiwa iman. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, bahkan dari hari ke hari. Pemaknaannya tidak boleh terhenti, bahkan terputus pada puncak perayaan yang katong rayakan. Mungkin dari sore sampai pagi, sampai sempoyongan dan seterusnya. Perayaannya, euforianya, pemaknaannya tidak boleh terhenti di situ. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, pemaknaan akan kebangkitan Kristus itu mesti terus berakar di dalam jiwa setiap orang percaya, sebab itulah identitas kita. Sebab karena peristiwa kebangkitan itulah Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian diberkati sampai hari ini, sampai detik ini. Kebangkitan Kristus memungkinkan Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kebangkitan Kristus telah melepaskan Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari belenggu kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Kristus menjadikan Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Dan itu tidak sekedar harus menjadi sebuah pengakuan belaka, namun harus dan mesti terejawantakan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks bacaan kita hari ini Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 mengisahkan penampakan Yesus kepada Thomas yang disebut Didimus, yang juga merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Katong sama-sama tahu betul bahwa semasa Yesus hidup, ke-12 muridnya termasuk Thomas pun menjadi saksi dari pengajaran-pengajaran dan juga mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan kematian dan kebangkitannya jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah menyampaikannya terlebih dahulu secara detail kepada para murid, termasuk di dalamnya juga Thomas. Tapi apakah itu kemudian menjadi sebuah jaminan sehingga para murid ini akan mudah percaya pada perkataan-perkataan Yesus? Saudara-saudaraku, peristiwa politik kotor yang membawa Yesus sampai akhirnya mati di salib telah memudarkan pengetahuan para murid. Bahkan juga
telah melunturkan keyakinan para murid terhadap Yesus yang mereka anggap sebagai guru, terhadap Yesus yang mereka lihat sebagai sebuah panutan. Peristiwa penderitaan yang Yesus jalani itu membuat para murid yang selama ini bersama dan melihat Yesus melakukan perkara-perkara besar dengan mata kepala mereka sendiri juga menjadi ketakutan. Bahkan hampir tidak percaya pada apa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa karenanya lalu Yesus menjadi marah, kecewa sehingga membatalkan keterpilihan para murid itu? Apa karena integritas mereka sebagai para murid tidak teruji lewat peristiwa penderitaan Yesus sehingga keterpilihan mereka dibatalkan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Peristiwa penampakan demi penampakan yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa integritas para murid yang sama sekali tidak teruji itu tidak pernah membatalkan keterpilihan mereka sebagai murid Yesus. Bahkan lewat peristiwa penampakan demi penampakan yang Yesus lakukan itu menunjukkan bahwa Yesus punya kerinduan. Yesus punya keinginan yang besar untuk menghidupkan kembali keyakinan para murid bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh Yesus, bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus, bahwa semua yang telah terjadi, yang dilalui oleh Yesus, dialami oleh Yesus adalah sebuah nubuat yang ya dan amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, memang sebagai manusia bukan sebuah perkara mudah mencerna maksud Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sing mudah memang memahami kehendak Tuhan dalam setiap gumulan-gumulan kehidupan kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan gumulan-gumulan yang begitu hebat. Sangat mungkin sekali himpitan-himpitan kehidupan itu meremukkan pengetahuan beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan kebaikan Tuhan yang mungkin telah ketong lewati di masa-masa sebelumnya. Sebab bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara-saudaraku ketong akan bersyukur ketika mungkin saja anak-anak kita tengah berupaya mencari-cari lapangan pekerjaan, tengah berupaya mencari sesuatu atau meraih sesuatu dalam kehidupan mereka. Tapi mereka terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Bagaimana mungkin kita dan Bapak Ibu Saudara-saudara bersyukur dalam situasi yang demikian sebagai manusia? Bagaimana mungkin dalam kemanusiaan kita bersyukur ketika rumah tangga kita tengah berada dalam situasi yang down karena persoalan ekonomi mungkin, karena perselingkuhan mungkin, atau banyak sekali persoalan-persoalan yang begitu kompleks terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Bagaimana mungkin kita bersyukur dalam situasi demikian? Bagaimana mungkin kau mau bilang syukur par Tuhan ketika keberadaan kita, upaya dan kerja keras kita cuma dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Bagaimana mungkin beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara mau bersyukur dan katakan bahwa Tuhan baik ketika kita direndahkan, ketika kita difitnah, ketika kita dilecehkan? Kita percaya sebagai manusia akan sangat sulit rasanya bilang Tuhan baik dalam situasi itu. Akan sangat sulit rasanya bilang Tuhan dangke banyak untuk situasi ini. Yang pasti ada dalam pikiran dan perasaan beta, Tuhan pasti tanya, Tuhan kenapa ini terjadi pada beta? Itu pasti dalam kemanusiaan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, Yesus mau bilang pada beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kepastian. Karena kebangkitan Yesus
adalah sebuah kepastian yang menjadikan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sebagai milik Tuhan yang berharga. Dan karena itu sebagai milik Tuhan yang berharga sudah tentu dan sudah pasti. Yesus itu tidak akan pernah membiarkan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara melewati gumulan-gumulan hidup yang berat itu sendiri. Bayangkan kalau penderitaan dan maut saja Yesus sanggup menaklukkannya karena beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa sih artinya gumulan-gumulan hidup yang beta dan Bapak Ibu saudara-saudara jalani di hadapan Tuhan? Karena itu jangan ragu bilang akang par Tuhan. Jangan ragu bilang akang par Yesus. Sebab cuma Dia tempat beta dan Bapak Ibu saudara-saudara mengadu. Cuma Dia satu-satunya tempat di mana beta dan Bapak Ibu saudara-saudara akan mendapatkan kelegaan. Sebab Ia ada tepat di hadapan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara untuk memberikan kelegaan, untuk menopang beta dan Bapak Ibu saudara-saudara melewati situasi yang berat itu. Dan karena itulah yang digambarkan dalam teks bacaan kita hari ini. Dalam bacaan kita digambarkan bahwa Yesus tahu betul keraguan Thomas. Yesus paham betul apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Ketika Thomas tidak percaya sama sekali pada kesaksian para murid yang sudah lebih dulu melihat Yesus bangkit, dan ia mau supaya Yesus hadir di hadapannya sehingga ia meraba tangan dan lambung Yesus yang terluka, bekas lukanya itu, barulah ia percaya. Yesus paham betul apa yang Thomas inginkan. Dan ketika Thomas menginginkan Yesus hadir dalam keadaan itu. Yesus hadir di tengah-tengah situasi ketidakpercayaan Thomas. Yesus hadir di tengah-tengah kerinduan Thomas supaya Yesus ada di hadapannya. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kehadiran Yesus sanggup membawa damai sejahtera, sanggup memberikan pengharapan, sanggup memberikan kekuatan. Dan seketika itu tanpa meraba bekas luka Yesus, Thomas langsung mengaku bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tadi Thomas bilang dia meraba dulu baru dia percaya. Tapi ketika Yesus hadir, kekuatan kehadirannya mampu membuat Thomas tanpa meraba mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, sekali lagi hari ini ketika kita hadir di sini, kita mesti mengingat hari ini, kita mesti mengingat momen ini dengan baik, bahwa sesungguhnya himpitan kehidupan yang tengah Bapak Ibu saudara-saudara alami, bahkan mungkin ke depannya akan Bapak Ibu saudara-saudara alami, bukan akhir dari segala-galanya. Jadi jangan ragu untuk undang Tuhan supaya bisa melewatinya bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan ragu untuk undang Tuhan bersama-sama memecahkan persoalan-persoalan yang tengah Bapak Ibu saudara-saudara alami. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudaraku, Yesus sanggup memampukan dan memberikan kelegaan kepada beta dan Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga semua lidah pun akan mengaku bahwa kuasa kebangkitannya sanggup memulihkan kehidupan semua orang percaya, termasuk beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin terakhir yang paling menarik
dalam teks ini adalah perkataan Yesus kepada Thomas yang termuat dalam ayatnya yang ke-29. Di sana Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah beta dan Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak melihat Yesus secara fisik, namun percaya pada kuasa kebangkitannya yang telah memulihkan dan menguatkan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berbahagialah beta dan Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak melihat Yesus secara fisik, namun percaya bahwa kita mengalami kehadirannya yang membawa sukacita dan damai sejahtera di setiap gumulan kehidupan kita. Berbahagialah beta dan Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak pernah melihat Yesus secara fisik, namun percaya dan sungguh-sungguh merasakan bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita tetap diberkati. Berbahagialah beta dan Bapak Ibu saudara-saudara yang sama sekali tidak pernah melihat Yesus secara fisik, namun percaya dan mengimani sungguh bahwa katong ada sebagaimana katong ada saat ini, itu semata hanya karena cinta kasih Yesus yang tidak pernah berkesudahan bagi beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, pergilah, pulang dan kembalilah dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, dalam kehidupan kita secara pribadi. Sambil tetap ingat dan percayalah bahwa Kristus yang telah bangkit itu tidak akan pernah meninggalkan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara menjalani kehidupan ini sendirian. Berkatnya ya dan amin dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara hari ini, besok, lusa, seterusnya akan dinikmati dari generasi ke generasi. Imani itu, percaya itu, ingat itu hari ini dan seterusnya. Bahkan ketika Bapak Ibu saudara-saudara melewati himpitan kehidupan yang sangat sulit. Beta percaya Roh Kudus akan terus menguatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai respon atas pemberitaan firman ini, beta jemput kita sekalian berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, ke sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup ini. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat kekasih Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan anjuran berikut ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 203 pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ada damai sejahtera Allah. Jemaat kita mengulang lagi dari ayatnya yang pertama, ada damai sejahtera Allah.
kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Menyambut persembahan jemaat, disilakan berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita tenangkan hati, pikiran, perasaan kita sama-sama. Kita ada dalam doa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kerendahan diri kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala karya kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami umat berdosa ini untuk menikmati cinta kasih-Mu, untuk menikmati pengorbanan-Mu di tiang kayu salib. Bahkan Engkau mengangkat kami dari belenggu dosa dan maut. Sehingga ketika kami ada dan bersekutu dalam kebaktian di pagi hari ini, kami punya kerinduan teramat dalam untuk mau bilang terima kasih banyak Tuhan. Dangke banyak untuk segalanya yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami.
Dengan keyakinan iman itu pula Tuhan, kami juga minta dengan kerendahan diri. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Tidak berhenti sampai di sini, tetapi itu akan terus kami nikmati sepanjang Engkau memungkinkan kami menghirup nafas kehidupan yang juga adalah anugerah-Mu. Sebab apalah arti kehidupan kami Tuhan, kalau bukan Engkau yang menopang kami? Apalah arti hidup kami jika Engkau tidak memberkati kami? Apalah arti kehidupan kami kalau Engkau Allah membiarkan kami bergumul sendiri, Engkau Allah membiarkan kami berjalan sendiri, Engkau Allah membiarkan kami melewati pergumulan-pergumulan kehidupan kami sendiri. Ini kami Tuhan, semua kami yang hadir di sini. Kami datang dan meletakkan kehidupan kami dengan iman percaya kami sungguh kepadamu. Jadilah kehendak-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Bahkan ketika kami bersekutu dalam kebaktian ini, ketika kami merasakan sukacita yang dalam hati kami karena kami percaya kami diberkati, kami tidak dapat memungkiri kemanusiaan kami, bahwa terkadang kami resah, kami gelisah dengan seluruh keberadaan hidup kami. Dan karena itu Tuhan, bila mana ketika kami hadir di saat ini, satu persatu secara pribadi yang ada dalam gedung gereja ini, menyampaikan seluruh gumulan kehidupan kami, Tuhan jawab kami, jawab mereka dengan cinta kasih-Mu. Bahkan penuhi semua kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga olehnya kami dimampukan untuk melewatinya. Ketika kami melewati persoalan, kami menghadapi persoalan di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Ketika kami diperhadapkan dengan persoalan kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami mengimani sungguh sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bahwa Tuhan ada dan turut berjalan dan merasakan setiap proses kehidupan yang kami lewati. Dan karena itu Tuhan, bantu kami melewati gumulan-gumulan tanggung jawab pekerjaan kami. Bantu kami melewati gumulan-gumulan yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Agar sebagai istri, sebagai suami, kami dimampukan menjalani apapun peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Ketika kami ada di luar rumah, keluarga rumah tangga kami menjalani pekerjaan, apapun itu bentuk pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan hikmati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Beri kami rasa tanggung jawab penuh. Sehingga ketika kami melakukannya, kami tidak melakukan hanya karena untuk memenuhi kebutuhan kami semata. Tapi kami percaya sungguh bahwa di mana kami berada, di situ Tuhan mengutus kami untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kami mau melakukan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan kami dengan segala baik. Lalu lebih daripada itu, biarlah seluruh kerja kami mendatangkan berkat yang berasal daripada-Mu. Bagi kami secara pribadi, bagi orang-orang yang mungkin terdampak dari seluruh kerja kami, tetapi terlebih biarlah menjadi berkat juga bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkati kami dalam menjalani peran sebagai suami, sebagai istri. Terkadang karena kemanusiaan kami marah, kami kecewa, kami mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi hari ini kami mau bilang, Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati pikiran perasaan kami, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, kami mau menjalankan peran kami sebagai suami dengan baik, kami mau menjalankan peran kami sebagai istri dengan baik. Sehingga kehidupan keluarga rumah tangga kami menjadi tempat terbaik di mana Yesus berdiam. Kami juga punya kerinduan untuk mendoakan anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menitipkan mereka dalam kehidupan keluarga kami, meskipun Engkau tahu betul bahwa kami sebagai orang tua punya banyak kelemahan dan keterbatasan.
Kami percaya bahwa ketika Engkau menitipkan mereka bagi kami, Engkau pula akan memberi hikmat bagi kami, sehingga kami dimampukan mendidik anak-anak ini berjalan seturut apa yang Engkau kehendaki bagi hidup dan kehidupan mereka. Diberkatilah seluruh kehidupan anak-anak kami. Diberkatilah seluruh masa depan mereka. Diberkatilah anak-anak kami yang ada dalam janin sekalipun, yang ada dalam masa pertumbuhan, yang tengah menempuh pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin ada duduk di bangku perkuliahan. Semua anak-anak diberkati sebagai generasi penerus gereja ini, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak kepunyaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Diberkatilah anak-anak kami yang mungkin karena tuntutan pendidikan dan juga tuntutan pekerjaan, mereka harus hidup jauh terpisah dari pandang mata kami. Kami meyakini sungguh kepada Engkau Allah yang punya kuasa yang tidak pernah terbatas pada ruang dan waktu. Dan karena itu kami menyerahkan anak-anak kami. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa meskipun mereka jauh dari pandang mata kami, Engkau Allah sanggup memelihara mereka. Engkau Allah sanggup menjaga melindungi mereka. Bahkan Engkau Allah memberkati semua proses yang tengah mereka jalani sebagai sebuah proses yang bermutu untuk membentuk anak-anak kami menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang mereka cita-citakan berhasil, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil di dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami percaya bahwa situasi dan keberadaan yang mereka alami tidak akan pernah membatasi kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami minta Roh-Mu yang kudus membuka hati iman mereka, sehingga apapun pergumulan kehidupan mereka, mereka memaknainya sebagai peristiwa iman di mana Tuhan tetap menyatakan kasih dan kebaikan bagi hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi para lansia yang mungkin saat ini ada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Tuhan, biarlah Engkau ke sana. Jamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh dengan tangan-Mu yang berbekas paku itu, darah-Mu yang telah memulihkan hidup kami itu. Sehingga sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan pun mereka rasakan. Sehingga Roh-Mu yang kudus itu juga memberi pengertian bagi mereka bahwa di tengah derita sakit yang tengah mereka alami, Engkau Allah tepat ada di samping mereka, menopang mereka, memampukan mereka melewati hari-hari kehidupan mereka. Kami juga berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami yang mungkin ada sakit di rumah atau juga tengah dirawat di rumah sakit. Tuhan kesana, Tuhan jamah lindungi mereka. Bahkan di saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Levi Huwai, suami dari Ibu Pendeta Kekasih, Ibu Imel Huwai, yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Tuhan, sekali lagi kami mau bilang, kami percaya pada kuasa darah-Mu yang memulihkan kami. Karena itu di saat ini semua kami menyatu hati, kami minta Tuhan ke sana jamah Bapa terkasih ini. Sehingga biarlah dalam nama Yesus ada kesembuhan sejati yang ia rasakan. Ada pemulihan tubuh, jiwa, raganya yang ia rasakan. Maka puji syukur kami pulangkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk duka cita yang tengah kami alami. Secara khusus jemaat ini, bahkan juga terlebih keluarga besar Tiku Padang Lohenapesi. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa hidup dan mati kami ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Bahkan ketika Engkau berkenan memanggil pulang Ibu terkasih, kami percaya Engkau memanggilnya dalam cinta. Engkau memanggilnya karena Engkau punya kerinduan untuk melepaskan dia dari segala derita dunia. Dan karena itu Tuhan kami mengimani sungguh bahwa saat ini ia tengah berada bersukacita bersama dan di dalam Engkau.
Dan karena itu pula Tuhan kami minta, Tuhan kuatkan kami sebagai umat. Tuhan juga kuatkan keluarga besar Tiku Padang Lohena Pesi. Sebab meskipun peristiwa kematian ini adalah peristiwa iman, tetapi sebagai manusia yang merasakan kehilangan, sudah tentu dan sudah pasti mereka berduka cita. Karena itu kami minta Roh Kudus Tuhan menguatkan hati, pikiran, perasaan mereka. Sehingga olehnya mereka dikuatkan dan memaknai sungguh bahwa kepergian ibu terkasih bukanlah akhir dari kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup dan kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi persiapan pemakaman jenazah Ibu Pendeta terkasih Ibu Mary Tiku Padang yang akan dilangsungkan sebentar nanti. Tuhan, Engkau Allah pengendali alam semesta ini. Dan karena itu kami minta Tuhan berkati langit bumi ciptaan-Mu ini. Sehingga cuaca ini sebentar nanti betul-betul akan mendukung proses pemakaman Ibu kekasih ini dari awal sampai selesainya dalam sukacita dan damai sejahtera. Maka puji syukur kami pulangkan ke hadirat-Mu Tuhan. Persiapkan kami juga sebagai para pelayan yang akan melayani kebaktian pemakaman di sebentar nanti. Biarlah semua kami dikuatkan sehingga kami melakukannya sebagai bentuk penghormatan kami kepada Engkau pemilik kehidupan kami, tetapi juga pelayanan kami bagi Ibu Pendeta terkasih. Ya Allah ya Tuhan kami juga merasakan sukacita karena Tuhan memberkati semua kami yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Karena Tuhan menganugerahkan kepada anak-anak kami pertambahan usia, baik usia kelahiran, usia pernikahan, bahkan mungkin syukur-syukur lain. Tetapi di saat ini Tuhan kami punya kerinduan untuk berdoa secara khusus bagi anak kekasih kami, Dominik, Douglas, Yan, Latu Mairisa, yang di tanggal 18 kemarin Tuhan perkenankan bertambah setahun usia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh ia nikmati. Kami tetap minta penyertaan Tuhan bagi kehidupan anak kekasih, bahkan juga bagi kehidupan keluarga secara utuh, sehingga mereka saling menopang demi pertumbuhan anak kekasih ini. Ya Allah ya Tuhan kami pun berdoa bagi semua kami yang tetap bersedia diri, memberi diri kami dari segala kelemahan dan keterbatasan kami, dari segala keberdosaan kami, untuk melayani tanggung jawab panggilan ini. Kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga yang oleh kasih kemurahan Tuhan boleh menganugerahkan berkat bagi kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka mau membaginya untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Dan karena itu kami berdoa secara khusus bagi satu keluarga di sektor Melati, salah satu keluarga di sektor Teratai. Bahkan juga kami berdoa bagi Ibu Ona Noya dari sektor Dahlia. Kami percaya bahwa mereka memberi dengan sukacita, dan karena itu Tuhan akan memberkati semua pemberian mereka untuk bermanfaat demi menopang seluruh pelayanan yang berlangsung di jemaat ini. Lebih daripada itu, biarlah itu juga menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat semua kami yang turut memberi diri untuk melayani ibadah di pagi kebaktian di saat ini. Para majelis bertugas, para kantoria, paduan trompet, kolektan, bahkan semua kami yang hadir di saat ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan, kami terpanggil dari kekurangan kami, tapi kami percaya ketika Allah Engkau memanggil kami dan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami akan sanggup melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, ini hidup kami, ini pelayanan kami, berkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, bagi umat-Mu, tetapi lebih daripada itu biarlah menjadi berkat bagi kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Sampai sebagai Ketua Badan Pelayan Jemaat ini, bersama dengan para pendeta, bahkan juga para majelis jemaat, para pengurus wadah-wadah pelayanan, para pengasuh,
tua agama, semua kami, Tuhan berkati masing-masing kami dengan tanggung jawab pelayanan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi kami mau melakukannya dalam kerendahan diri karena Tuhan berkenan memberkati dan memampukan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa, inilah pergumulan kami, ini permohonan kami, ini harapan kami yang kami bawa dengan keyakinan penuh kepada Engkau Allah dan Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami berdoa bukan dengan nama lain. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Demikian. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti berilah kami pada dan ampunilah kami akan kesalahan. Lepaskanlah kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita jemput kita berdiri. Sebelum kita menerima janji penyertaan Tuhan, mari kita kidungkan bersama perangkap kidung jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita persilahkan duduk. Kita berdoa, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang melayakkan kita untuk bersukacita di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.